wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita menunjukkan puji syukur kepada Allah. Kita diberi banyak nikmat sehat tak Bu? Nikmat panjang umur, nikmat cukup rezeki, nikmat iman, dan malam ini kita mendapat tambahan nikmat, diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah dengan menghadiri pengajian. Menghadiri pengajian itu nikmat yang besar bagi orang-orang yang beriman. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut setia beliau. Insyaallah termasuk kita. Kita berharap kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi sudah disebutkan tema kita hati-hati menjaga hati. Tapi saya ingin memulai bahwa hari ini tanggal 22 Januari. Siang tadi juga tanggal 22 Rejab atau Rojab. Tapi Maghrib tadi kalau Rojabnya sudah ganti tanggal 23 ya, bulan Januarinya gantinya nanti kalau sudah jam 12 malam. Nah, jadi tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu cara menghitungnya beda ya. Nah, kalau tadi tanggal 22 sekarang sudah tanggal 23 berarti berubah ya kan? Dengan orang mengatakan waktu itu berjalan. Perjalanan waktu. Waktu atau perjalanan waktu itu membawa akibat. Orang yang tadinya bocah menjadi remaja. Yang remaja menjadi dewasa. Dewasa menjadi tua dan seterusnya. Tetapi ujungnya orang itu kalau dia berjalan itu dia akan sampai ke batas. Batas perjalanan manusia itu dinamakan ajal. Ajal itu tidak mesti tua dulu. Hari Rabu yang lalu saya lihat ada 4 orang meninggal. Yang satu di perumahan Meranggen, Lor TVRI. Umurnya 76 tahun. Orang-orang komentar ya wis wangun. Lalu yang di selatannya Polsek Melati itu kantor itu namanya Pak Dani Sartika, umurnya 49 tahun. Subuhnya itu masih sholat subuh berjamaah. Lalu masih ngantarkan anaknya sekolah. Bareng ngantarkan anaknya sekolah kok sesak. Dibawa ke puskesmas, dirujuk ke RSA. RSA segera masuk ICU. Sebelum ditangani di ICU sudah meninggal. Padahal belum tua. Nah, jadi itu. Jadi manusia itu ada batasnya. Batas itu bahasa Arabnya ajal. Jadi ajal itu artinya batas umur. Walikulli umatin ajal. Setiap orang punya ajal. Kalau ajalnya sudah tiba, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau ajalnya sudah sampai, buat dekapak-kapaknya tidak bisa manusia. Saha apapun gitu tak bisa. Nah, ya. Masih kita dalam perjalanan. Kalau ini bulan Rajab, bulan depan bulan Rajab. Sa'ban. Boso Jawanya Ruwah. Itu yang memberi nama Ruwah itu dulu namanya Sultan Agung, Raja Islam. Ruwah itu dari bahasa Arab asal usulnya arwah.
Arwah itu jamak dari ruh. Jadi kalau satu orang namanya ruh, kalau lebih dari satu orang namanya arwah. Jadi kalau dari segi bahasa ada orang yang meninggal, ya namanya Pak Meninggal, siapa bisa meninggalnya Pak Bagong. Mari kita berdoa untuk arwah Pak Bagong. Saya ini secara bahasa itu. Wong satu orang kok ruh, tapi nang kebacut. Tak usah didandani. Kalau itu sampean waktu enggak ada prinsip. Itu pengetahuan kita saja. Nah, menyadarkan kita berarti perjalanan waktu itu membawa kita hampir puasa. Insya Allah tanggal 28 Februari malamnya itu kita sudah sholat tarawih. Karena tanggal 1 Maret sudah berpuasa. Insya Allah juga kita tanggal 30 Maret sudah berhari raya Idul Fitri, puasanya 29 hari. Nah, itu ya. Begitu juga dengan tahun Masehi, Januari, Februari, seterusnya. Februari, kita masih dalam sana Januari. Artinya perjalanan waktu itu ya, waktu itu terus berjalan. Saya katakan perjalanan waktu membawa akibat. Orang berjalan ada batasnya. Orang berjalan juga itu harus punya sangu. Mau ke Jakarta saja harus punya sangu. Ya. Perjalanan hidup punya sangunya itu kata berjalan dalam hidup ini adalah takwa. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu golek sangu dan sebaik-baik sangu itu adalah takwa. Takwa itu apa? Kita sudah sedang ngomong. Tapi bentuknya takwa itu adalah muncul di dalam hati manusia. Kita masuk hati. Kata Nabi, ya, dan Al-Quran juga sebutkan Al-Hajj dalam surah, misalkan bacaan surah Al-Hajj 53-54. Hati manusia itu ada 3 macam. Ya. Kalau saya mengatakan hati itu bukan kok yang ada di dalam dada liver, bukan. Oh, ibu itu baik hati. Itu bukan kok, oh livernya sehat, bukan begitu. Ya. Hati itu artinya pusat kesadaran manusia, pusat pemahaman, pusat pengendalian. Itu menyangkut yang spiritual, ada perasaan, pemahaman juga. Jadi begitu. Jadi hati. Hati itu ada 3 macam. Pertama namanya qalbun salim. Kata qalbun itu bergantung kalimatnya, kadang-kadang berubah menjadi qalbin. Bahasa Arab itu begitu. Qalbun salim, qalbun itu artinya hati, salim itu artinya selamat, damai, sehat, ikhlas, gitu. Jadi ada qalbun salim. Qalbun salim itu adalah orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya ilahi. Kalau orang itu punya qalbun salim, maka wujudnya, amalannya, perbuatannya, kata-katanya mesti baik. Gitu. Kalau orang qalbun salim, dia tidak suka misuh. Aku kayak orang mantap ya, orang misuh. Ada ceramah kok kalau misuh-misuh. Nah, itu tidak boleh. Sebab dalam agama Islam itu misuh itu dilarang. Dan larangan itu tidak ada keterangan. Dulu saya pernah matur di Ibu Bapak. Kalau perintah itu ada keterangan. Naik haji perintah. Keterangannya kalau mampu, gitu. Menyembelih hewan kurban perintah kalau mampu. Sholat itu sambil berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu sambil duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk sambil tiduran. Kalau tidur tidak mampu tetap ketip. Kalau tetap ketip tidak mampu disolatkan. Jadi kan ada syaratnya. Tapi kalau larangan tidak ada keterangan. Dilarang mencuri, tidak ada keterangannya. Kecuali kepepet, tidak ada. Tidak ada. Dilarang selingkuh kecuali suka sama suka, tidak ada. Pokoknya larangan.
Dilarang omong kotor, dilarang omong misuh. Titik, tidak ada keterangan. Kecuali untuk berakrab-akrab, tidak ada. Ya. Dalam segala kondisi kalau larangan itu larangan. Ya. Ini qalbun salim, hati yang damai, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang sehat. Yang kedua namanya qalbun marid. Marid itu artinya sakit, hati yang sakit. Orang dalam hidup itu sakit. Sakit kan macam-macam. Sakit ringan, flu kan sakit ringan ya. Sakit rada parah, macam. Sakit parah sekali itu badan. Hati juga begitu. Ada yang hatinya sakit tapi sakitnya parah. Orang yang hatinya sakitnya parah, misalnya orang munafik, itu berarti hatinya sakit. Dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Keterangan ya. Jadi ini keterangan tentang orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Nah, pada hatinya ada penyakit. Jadi ada penyakit hati. Penyakit hati itu macam-macam. Ya. Jadi contohnya orang yang munafik itu penyakitnya ada penyakit hati. Orang yang suka ngerasani itu punya penyakit hatinya. Orang yang pendendam itu punya penyakit hatinya. Orang yang merinan itu hatinya berpenyakit. Ada yang orang gampang meri. Mungkin pernah saya cerita ada seorang ibu ngomong sama bapak, Pak, tanggalnya apa? Jadi tuku mobilnya, suaminya semaput. Kalau dibawa ke rumah sakit, setelah dirawat di rumah sakit sadar siuman, yuk takon kalau aku namdi ibu, bapak nang rumah sakit. Kenapa bapak mau semaput? Juk sing ngetel ke aku nang masjid senang memakai rumah sakit ke sapa? Tanggane awake dhewe sing tas tuku mobil ku mau. Semaput meneh. Pindul semaput. Ini contoh orang yang